Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kembali bertemu dengan video pembelajaran dari Bu Vivi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat, ceria, dan bahagia. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, pada bab 3, Tata Tertib di Lingkungan Rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah teman-teman menyimak video pembelajaran tentang tata tertib di rumah dan membaca buku PLH bab 3, Bu Vivi harapkan teman-teman akan dapat melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan rumah dengan tepat. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk memulai materi pelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai. Kita awali dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kita harus menaati setiap peraturan? Apakah teman-teman ada yang memiliki pendapat? Mengapa ya kita harus menaati setiap peraturan? Coba teman-teman simak ayat Al-Quran berikut ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menaati Allah dan menaati Rasul, juga ulil amri. Jadi teman-teman, mengapa kita harus menaati aturan? Karena itu adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk menaati aturan. Aturannya siapa? Tentu saja aturan-aturan Allah dan aturan yang disampaikan oleh Rasulullah. Juga aturan dari ulil amri. Teman-teman tahu tidak? Ulil amri itu siapa? Ya, ulil amri itu adalah pemimpin. Jika kita sedang berada di sekolah, maka pemimpin kita adalah kepala sekolah. Kita harus mengikuti tata tertib yang telah kepala sekolah tetapkan. Jika kita berada di rumah, maka kita harus menaati aturan di rumah. Siapa pemimpinnya? Tentu saja ayah. Ayah adalah pemimpin keluarga di rumah. Mari kita lanjutkan. Apakah teman-teman masih ingat apa yang Bu Vivi sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya? Ya, di video sebelumnya Bu Vivi menyampaikan materi tentang tata tertib di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tata tertib di rumah. Untuk menjaga dan memelihara sebuah lingkungan diperlukan peraturan. Kita sering menyebutnya dengan tata tertib. Tujuannya agar seluruh anggota keluarga di rumah dapat ikut menjaga dan memelihara lingkungan rumah. Nah, teman-teman, setiap tata tertib yang telah ditetapkan pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan tata tertib di rumah. Berikut adalah manfaat adanya tata tertib di rumah. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, belajar tanggung jawab. Ketiga, melatih kejujuran. Keempat,
melatih kemandirian. Kelima, melatih keterampilan hidup. Teman-teman sudah bisa kan melipat pakaian? Dan menyusun kembali pakaian yang sudah dilipat, disetrika dengan rapi ke dalam lemari. Itu juga termasuk keterampilan teman-teman. Kita akan melatih keterampilan kita dengan melaksanakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, manfaat yang keenam. Mengingatkan tugas sebagai pelajar. Ketujuh, menjaga kenyamanan di rumah. Dan yang kedelapan, meningkatkan rasa kebersamaan dengan keluarga di rumah. Contoh tata tertib di rumah. Berikut ini akan Bu Vivi sampaikan contoh tata tertib di rumah. Namun, mungkin tata tertib di rumah setiap orang akan berbeda-beda. Tata tertib di rumahku. Yang pertama, bangun tidur pukul 4.30, kemudian sholat subuh berjamaah. Merapikan kamar tidur masing-masing, zikir al-maksurat dan sholat duha setiap hari. Waktu bermain adalah setelah mengerjakan tugas belajar hingga tuntas. Selalu hidup hemat dan berinfak setiap hari Jumat. Berbicara sopan kepada siapapun dan saling menyayangi. Meletakkan benda sesuai tempatnya. Selalu menjaga kebersihan rumah. Nah, bagaimana dengan tata tertib di rumah teman-teman? Baiklah teman-teman. Berikut ini adalah tugas belajar hari ini. Yang pertama, bacalah buku PLH halaman 34 dan 35. Kemudian, buatlah tata tertib di rumah bersama ayah atau bunda yang ditulis di kertas HVS yang telah diberi garis tepi dan dihias supaya indah. Jika sudah selesai, tempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh anggota keluarga. Tugas yang ketiga, laksanakanlah salah satu tata tertib yang telah teman-teman tuliskan. Kemudian, mintalah bantuan ayah atau bunda atau anggota keluarga lainnya untuk mendokumentasikan atau memfotokan saat teman-teman melaksanakan tata tertib di rumah. Yang kelima, kirimkanlah tugasmu kepada bapak atau ibu guru wali kelasmu. Semangat ya teman-teman, Bu Vivi yakin teman-teman pasti bisa. Selesai. Mari teman-teman kita akhiri dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Bu Vivi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.